siang di sana ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang waktu Rusia masih jam 12. Jam 12. Masih jam 12. Cuaca gimana? Kayaknya cerah banget ya kalau dilihat di belakang ya. Iya. Di sini karena kan schedule-nya biasanya kayak siang lebih banyak setelah bulan Februari ya. Mungkin nanti semakin mendekati ke summer, siangnya tuh 20 jam. Oh, Wow. Jadi Oh. malamnya cuma 3-4 jam. Iya, hampir nggak ada Hampir malamnya. nggak ada malam. Hampir nggak ada malam. Astaga, jadi buat anak-anak malam agak susah ya. Anak malam lah tuh. Aduh, tapi Kak Andre sendiri udah berapa lama stay di Rusia? Saya di Rusia kalau di total, karena kan juga ke Indonesia, ke Rusia, mungkin di total sekitar 16. Wow, Wow, 16 tahun. Wow, lama Ya. juga ya. lama banget. Dipotong ke Indonesia. Oke. iya. Jadi Kayak di total 16 16 tahun. Tapi ya. ke Indonesia rutin nggak tuh? Setahun sekali atau? Eh, Terakhir kita kapan kemarin? Tahun lalu sampai bulan September. Terus sebelumnya ya sebelum COVID ya. Jadi ya rutin sih. Cuman pernah kita stay setelah menikah. Saya kan kuliah di Saint Petersburg University itu tahun 2006. Oke. Pertama kali datang itu masih musim panas tuh Juli Agustus akhir Juli lah ya. Summer itu mulai kuliah ya di medicine ya, di kedokteran. Terus ya lulus dapat diplom sama ya diplom ya. Jadi nggak cuma dapat gelar ya. Jadi, sekarang jadi ya udah stay for good. Kita juga bisnis di sini, termasuk import barang, termasuk bantu juga beberapa perusahaan Rusia yang masuk ke Indonesia atau sebaliknya beberapa barang Indonesia yang mau dijual ke Rusia. Kita cari bayarnya dan coba komunikasi, karena kan banyak juga faktor-faktor yang kadang-kadang misunderstanding ya, selain dari bahasa, birokrasi, macam-macam. Gue jelaskan dan mereka akhirnya for good dan biasanya lama gitu, dan biasanya udah oke lah mereka jalan sendiri. Oke. Makanya udah 16 tahun Udah karena 16 memang tahun. udah stay di sana sampai kerja di sana juga sekarang. Mungkin flashback sedikit ya, nih Kak Andre, untuk waktu pertama kali ke Rusia itu apa alasannya waktu itu? Selain mungkin ada pendidikan segala macam gitu, yang akhirnya turun ke Rusia tuh apa yang membuat ke sana? Sebenarnya banyak ya image negatif ya sebelum berangkat ke Rusia, karena saya sebenarnya sempat beberapa negara juga, jadi kayak kebanyakan kan di Indonesia oriented ke Kanada, ke Amerika, Inggris, Eropa, Jerman. Di satu sisi kebetulan di Rusia ada banyak beasiswa waktu itu dan kita pertama ya, dan kalau nggak salah yang dikirim itu sekitar 5 orang yang saya juga ditawari beasiswa, tapi saya nggak ngikut karena ada 1 tahun perbedaan. Jadi ada, kalau beasiswa itu harus siap Подготовительный, dan kita nggak bisa milih universitas. Kebetulan saya universitas yang saya tuju karena di satu sisi Mechnikov itu kan dia cerita sedikit ya tentang ini. Mechnikov ini di Leningrad dulu, Saint Petersburg itu banyak ilmuwan, termasuk sampai dengan Nobel juga. Dia pernah tinggal di Saint Petersburg waktu kecil. Jadi menurut saya pertanyaan menarik nih, saya baca. Di situ ada Mendeleev, ada Mechnikov. Jadi kebanyakan ilmuwan Rusia itu dari Leningrad awalnya. Makanya kayaknya ini kota pendidikan. Cari tahu, oh ini keren nih Mechnikov ya, dia menemukan teori macrophages, artinya imunologi ya. Jadi bagaimana reaksi imun kita terhadap virus, terhadap bakteri. Kalau itu dia yang menemukan dan mendapat Nobel pertama kali. Jadi ya saya menarik nih ke kampus itu, ya akhirnya dapatlah akses ke situ melalui Pusat Kebudayaan Rusia. Waktu itu direkturnya Pak Farurozi, dan waktu itu masih sekali yang tahu ya apa itu PKR. Masih sedikit, gitu cuman kita 5, kita kursus bahasa itu cuman sebulan ya, tahunnya
Iya, jadi setelah itu preparation dan langsung berangkat ke Rusia. Wow. Dan kebetulan saya berangkat sendiri. Hmm. Nggak bareng grup gitu. Jadi Oke. ekstrim juga. Pertama kali berangkat, ternyata pesawat saya nggak sampai Leningrad, itu sampai di Moskow. Dan kebetulan itu sangat betul sekali nih dari pihak KBRI, Kedutaan Besar Rusia, suka jemput karena memang sedikit ya mahasiswa mungkin masih bisa. Nah, itu Pak Tajudin, saya ingat sekali itu beliau sampai sekarang juga masih ada. Kalau nggak ada beliau saya mungkin nggak nyampe juga. Masih di Moskow. Masih di Moskow. Ya bisa sih, cuman yang dia ajari ya cuman basic aja gitu. Kardila, privet, apa kabar, berapa harga ini dan skopka itu story. Jadi kayak nggak ada basic ini juga kalau praktis ya. Akhirnya oke, kita berangkat dan kebetulan juga bantu dibelikan tiket, kita bayar dan udah tiket beliau balik kan ke KBRI. Saya tunggu sampai kereta ke Petersburg waktu itu, dan di kereta juga akhirnya bingung nih, nanti saya kemana ya, kampus alamatnya ada, cuman kan nggak tahu cara kampus taksi juga waktu itu belum ada aplikasi kan, tulisannya juga semua kebalik-balik. Kebetulan juga laki-laki di satu kereta bersebelahan sama orang Jepang yang ternyata dia bisa bahasa Rusia sudah, dan dia memang ya akhirnya ngebantu gitu sampai ke kampus, dan akhirnya di kampus sudah ketemu dekan dan lain sebagainya, ya udah lancar. Nah, cerita yang paling menarik nih cerita ketemuan sama dia. 4 tahun ya, ini kita skip aja 4 tahun. Ya banyak lah plus minusnya gitu, pengalaman belajar. Dan saya kebetulan orang juga nggak, mungkin saya juga pernah jadi di Permira ya, wakil ketua Permira, ketuanya Rolando di sini, cuman setahun ya. Karena juga saya juga waktu itu memang sibuk kuliah kedokteran kan susah juga tuh. Banyak sekali lah, banyak yang PR ya. Kan harus hari lecture yang harus datangin dan banyak waktu yang kumpul. Akhirnya kita lebih sering jarang komunikasi dengan, ya kalau sama orang Indonesia karena nggak banyak juga sih ya, mungkin kita kumpul seminggu sekali gitu, seminggu sekali masih jalan, masih belajar ke museum dan sebagainya. Nah, ketemu dia waktu saya kan orangnya juga dengan orang Rusia juga kita bikin band, lebih aktif ke organisasi kampus dan organisasi lainnya gitu. Dan akhirnya kita ikut acara kebetulan dengan beberapa negara lain ya, internasional. Ada dari Estonia, ada dari yang macam-macam lah basis ya. Kita jadi mix, kita bikin band. Akhirnya kita ikut kegiatan Zolotaya Osin waktu itu. Itu bukan summer ya, musim gugur. Jadi acara musim gugur, konser, saya kebetulan main drum waktu itu. Drummer. Oke. Bisa macam-macam. Dokter yang drummer. Hobinya main drum. Ya kebetulan dia ngeliat, dia juga nyanyi waktu itu ya. Dan kita kenal aja gitu. Banyak juga sih kenal yang lainnya, cuman say hi. Itu pertama tuh, impression pertama. Kemudian saya orangnya nggak begitu Ya, kesan pertama dia duduk di ujung makan. Karena dapat makanan gratis. Cuek ya. Oke. Dia orangnya cuek dulu. Ya, sampai sekarang juga. Ya makan aja. Nggak apa? Ya makan gratis. Gitu. Makan terus. Dia dengan hai gitu. Yang lain pada ngobrol. Ya ketemuan kedua juga gitu. Ya. Dia diundang di acara, kalau nggak salah mahasiswa India bikin acara besar gitu ya, tahun di sewa aula gitu, diundang. Nah saya makan lagi tuh. dia foto waktu itu foto ya, kamu kan waktu itu. Oh iya, dia minta jadi fotografer juga, sambilan juga. Wedding photographer dulu waktu kuliah. Jadi kayak part time-nya ada wedding, saya foto, ada kegiatan apa, minta foto ya, oke. Gitu. Tapi saya lagi makan sekali. Bisa apa? Makanan tuh lebih penting daripada ini sosial berarti ya. Lagi kan makanan internasional ya. Kayak
masakan India nih, wah gitu, menarik kan gitu. Oke lah, dia datang kebetulan, nggak tahu di invite dengan teman-temannya yang lain juga ya. Akhirnya kita ngobrol, kenalan. Akhirnya mulai lewat sosial media juga. Waktu itu di Rusia Facebook belum begitu terkenal. Oke. Di Rusia namanya Wiki. Jadi kita komunikasi Wiki, ya kayak pesan, kayak kirim pesan gitu. Oke. Akhirnya pertama itu ya, kamu ngajak jalan. Iya. Jadi ayo. Dania Ayo. yang ngajakin jalan duluan gitu. Ayo nih lupa nih kayaknya yang cowok. Biasanya cewek lebih inget nih. Coba gimana Dania? Akhirnya kita jalan. Tapi harus tahu, orang Rusia emang sangat suka jalan, itu bisa 3-4 jam nggak berhenti. Oh. Ya. Jadi keliling satu kota itu Iya. lama sebenarnya. Tapi itu pas masih musim Iya, saya hangat. diajak muter-muter jauh gitu, jalan kaki, kan kita orang Indonesia juga nggak males ya. Di sana Orang nggak ada ojek ya di Iya. sana ya. Orang Indonesia itu males ya. Jadi dibawa jalan, dibawa muter, Iya. kemana, tarian lah ke depan. Sebenarnya tes, kamu nggak tahu. Tes gitu, sabar. Tes kesabaran. Dari Barat. Jalan bareng aja, jalan kaki, terus ke kafe, ngobrol apa-apa. Berarti dari situ ya. Berseminya memang dari acara itu di Petersburg Iya. ya Iya, gitu. betul. Sampai sekarang itu berarti 2000 berapa Kak? Pertama kali ketemu? 2008. 2008. 2008. Oh, berarti udah 10. Udah lama juga ya. 12. Wow, 14 Betul. tahun cuy. Terus Dania sendiri gimana tuh pas pertama first impression ngelihat sosok Andre gitu ya sebagai orang Rusia, terus ngelihat orang dari luar Rusia gitu, apa yang membuat menarik waktu itu? Karena Apa dia- jago main drum Enggak, gitu? karena kan? dia makan mulu, Oh, iya. dia orang kok cuek banget gitu. Yang lain mah Nah, sibuk, ini itu dia jujur makan ya, itu mulu. kesan pertama. Saya sampai sekarang masih ada foto dia duduk dan dia makan. Ya, pada ngobrol dia duduk dan Yang makan. lain sibuk apa? Ya, cuma pas sibuk ada makan. fotonya. Nah, sebenarnya kan karena saya kuliah di bahasa, di linguistik, jadi saya sering ketemu dengan orang di luar Rusia. Oke. Kalau Mas Andre kan kebalik, pas kuliah dia sering ketemu dengan orang Rusia biar bisa juga praktis bahasa, untuk belajar budaya. Itu sebenarnya sangat keren dan sangat membantu untuk biar bahasa Rusianya lancar. Iya. Kalau saya kebalik, lebih sering berkumpul dengan orang yang dari luar. Oh. Jadi pas kalau ketemu Mas Andre, ya karismatik banget gitu. Oh. Karena kan kalau ya kita nggak bisa banding orang ya, itu nggak sopan. Tapi sebenarnya semua kayak kurang lebih sama, tapi dia kayak selalu pakai baju yang kayak keren gitu. Yo. Bukan fashionista ya kalau sekarang ya, tapi Iya. rapi gitu, ya. selalu sopan. Dan selalu dia bilang, kamu udah makan belum? Itu tipe orang Indonesia Iya, banget. orang Indonesia banget. Pasti nanya udah makan atau belum. Kalau sekarang saya tahu kan, kayak ketemu Bude Pak D itu Iya. pasti Bude pesantrennya. Dania udah makan belum? Nah, Oh. tapi kan dulu buat saya itu kayak, wah dia caring banget, Oh. khawatir. Padahal- Padahal emang orang Dia Indonesia. nggak mau makan. Padahal dia mau makan. Iya, benar. Ditanya udah makan belum, ditanya udah minumnya enggak ya. Iya. Seret tuh habis makan enggak minum. Aduh, tapi seru nih ya. Iya. Oke, jadi Kelihatan orangnya murah senyum, ramah, baik, sangat cerdas juga. Kan kita awalnya pakai bahasa Inggris, biar gampang. Buat saya kan ya gampang, buat dia juga. Baru setelah setahun ya pindah ke bahasa Rusia, karena kita udah paham kalau ini udah mulai serius ya. oke. Biar pilih satu bahasa, kan bahasa Indonesia ya. Kalau udah pacaran sudah ya bahasa Rusia. Iya. Bahasa Rusia, oke. Waktu masih kenal-kenal ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Karena saya nggak tahu apakah bisa mau atau gimana. Ternyata ya bahasa Rusianya lancar. Bagus. Kalau sekarang sehari-hari di rumah bahasanya tetap Rusia atau di mix juga nih, kadang Rusia, kadang Indonesia. Kebanyakan Rusia. Oke. Oh, kebanyakan Rusia. Karena itu lebih susah. Karena susah sih memang, supaya juga nggak hilang juga. Karena dia kan linguis, pasti dia koreksi tuh kecil apapun. Makanya penting juga sih sebenarnya. Ya kebalik juga, kalau kita pakai bahasa Indonesia, misalnya waktu kita di Indonesia, kita kan pernah
setelah menikah tinggal 4 tahun di Indonesia, keliling Indonesia, terus berapa kali ke Indonesia. Awalnya agak lucu karena kan orang Jawa kan bahasa Jawa. Kalau pertama saya ke Indonesia, saya udah bisa beberapa bahasa Indonesia, saya sudah siapkan. Karena kan belajar bahasa secara otodidak sebagai dosen bahasa itu lumayan gampang karena kan bahasa Indonesia maaf ya agak nggak begitu sulit ya untuk dibanding bahasa Rusia ya. Dibanding bahasa Jawa. ini yang susah karena sampai kalau ketemu keluarga, pertama ketemu sama neneknya, itu orangnya, aduh, sampai sekarang saya masih ingat hari itu. Iya, neneknya si Mas Andre waktu itu dia ngobrol sama saya pakai bahasa Indonesia. Terus dia bilang, kamu harus bisa bahasa Jawa. Terus dia switch ke bahasa Jawa. Kayak duduk kayak senyum biar sopan. Saya ngobrol, terus dia tanya saya dalam bahasa Indonesia, oh senyum jawab, tadi kan saya tanya. Jangan senyum aja jawab apa kan nggak ngerti. Aduh, bilang apa saya kata, jadi sampai malu tapi dia malah ketawa. Nanti kamu harus bisa gitu. Saya bilang ya pelan-pelan. Jawanya Okay. Jawa mana Mas Andre? Jogja, Solo? Solo. Oh Solo. Ya, makanya Jawa halus tadi. Iya. Oke. Siap. Nanti kita lanjutin lagi ya. Ini seru banget. Nanti kita pengen tes Dania udah bisa bahasa Jawa belum? Emang lo bisa bahasa Jawa? Belum bisa. Abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat teman Pro 2 juga yang penasaran boleh WhatsApp ya. Mau tanya-tanya boleh 0811 801 105. Masih kita ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2 barengan sama Kak Andre sama Dania juga ya dari Rusia. By the way, Kak Andre ini sama Dania stay-nya di kota apa di Rusia? Di Saint Petersburg. Di Saint Petersburg-nya. Oke. Oke, berarti masih di sana ya sampai sekarang. Jadi judulnya kan tadi Cinta Bersemi di Petersburg ya. Oke. Oke. Nah, kalau soal makanan atau mungkin juga ini balik lagi ke makanan ya. Atau mungkin hal-hal yang ada perbedaan, pasti kan beda ya dari Indonesia dan Rusia gitu. Hal-hal apa yang sampai sekarang mungkin Mas Andre sendiri tuh kayak belum suka nih sama makanan Rusia mungkin atau masih apa? sulit adaptasinya. Iya, atau mungkin Dania nih nggak suka nih sama makanan Indonesia ini gitu atau apa nih biasanya? Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih, saya nggak suka kismis ya. Oh, serius? Suka. Kismis tuh enak. Kismis gue doyan lah. Enak kan? Enak, Iya, betul. Enak. Dia nggak suka. Mungkin kayak terlalu kayak kinyis kenyal gitu kali ya kayak. Anggur yang dried, yang dikeringkan. Nggak begitu suka juga sampai sekarang. Jadi ada beberapa berries yang dried berries juga nggak suka sih. Dan asam-asam kayak orang Rusia tuh suka makan limon. Asin dan asam. Indonesia pedas dan manis. Yes. Apalagi Solo kan Jawa itu udah manis, pedas. Pedasnya sebenarnya nggak terlalu pedas ya kalau Jawa ya. Iya, tapi buat orang Rusia mungkin pedas ya. Pedas banget. Kalau Dani apa? Ada makanan Indonesia mungkin yang disuka deh atau mungkin yang paling suka? Yang nomor satu buat saya itu tempe. Tempe. Seharian nggak mau makan yang lain pagi sampai makan tempe diapa-apain itu tetap senang. Apalagi bener. Tapi sebenarnya butuh waktu sekitar setahun lebih ya untuk makan yang pedas. Belajarnya agak susah makan pedas ya. Tahun bang. Iya, agak lama sih karena emang dari awal nggak begitu mau. Awalnya pas ke Indonesia cari-cari makanan Eropa, tapi mau masakan Indonesia cuma sedikit. Tapi kalau sekarang malah kebalik, pas kalau ke Indonesia ke warung aja. Benar. Masih belum bisa yang apa pete ya? Pete ya, yang hijau ya. Yang kayak pahit gitu. Suka tapi misalnya pare ya. Oh pare. Kalau yang dan juga kayak yang ada jarwan, lemak-lemak gitu. Iya. Tahu campur, iya. Iya. Tapi
di Indonesia kan ada makanannya yang sangat banyak yang Iya, enak. betul. Jadi ini cuma 1%, nggak masalah. Ya, Nah, nggak kita masalah. kita pun juga orang Indonesia, ada beberapa makanan Indonesia yang kita juga nggak bisa makan Iya. sebenarnya gitu Mhm. ya. Tapi berarti kan ini Kak Andre sama Dania udah 14 tahun ya Iya. bersama ya, udah 14 tahun bersama dan kelihatannya juga kita lihat kayak romantis aja gitu ya. Apalagi ini kan bulan Februari. Oh, iya. Ya kan? Kemarin tanggal 14 baru Valentine's Day. Iya. Kalau di sana Rusia sendiri gimana? ada perayaan khusus gitu nggak sih? Ada. Ramai banget Ramai kalau banget di ya. Rusia. Haha. Kalau di Indonesia kan enggak ya, paling ramenya di sini cuma diskon coklat doang sih. Di minimarket cuma coklat didiskon-diskonin gitu deh gitu doang. Ini malah naik harganya. Justru malah naik. Kebalik ya. Karena kan pasti banyak yang nunggu dapat coklat. Iya. Gitu-gitu ya. Oke. Terus Yang Dania masih muda. Dania dapat apa dong berarti Dapat coklat juga. dari Mas Andre? Kita tiap hari. Oh, tiap hari. Rahasia. Rahasianya jangan tunggu Valentine Day. Jadi Oh. Valentine's Day tiap hari. Setiap hari. Ya. nggak pernah bosan untuk bikin satu yang lain bahagia itu. Oh, so sweet. So sweet banget ya. Ini kalau kata netizen, kalau kata Gen Z sekarang couple goals. Wow, Iya. Setuju. Aduh, setuju ya. Tapi ini kan berarti kan sekarang memutuskan untuk stay di Rusia ya, karena pekerjaan juga di sana gitu. Kalau dalam waktu let's say tahun ini atau tahun depan gitu ada kemungkinan untuk balik ke Indonesia nggak sih, atau mungkin masih bolak-balik aja? Ya bolak-balik kayaknya. Kita lebih comfort kayak gitu ya, karena kalau musim panas biasanya kan liburan panjang di Rusia juga banyak yang libur buat Rusia, dan itu biasanya wajar untuk orang Rusia, biasanya untuk kerja setahun gitu ya, ngumpulin, dan summer vacation mereka kemana gitu, ke Turki, nah kita lebih ya karena keluarga di Indonesia juga ya, lebih kalau misalnya punya kesempatan ya kita ke Indonesia. Oke. Kesempatan karena kan pas COVID juga nggak ada flightnya, terus terakhir kan cuman beberapa bulan lalu kita di Indonesia. Ya, 3 bulan. Mei sampai Agustus di Indonesia. Oh, lumayan juga, lumayan lama juga ya. Tapi kalau di Indonesia berarti ke Solo atau keliling juga ke Jakarta, ke Bali misalnya. Ya, ke banyak tempat sih. Ke banyak tempat ya. Berarti ya. Ya, nggak begitu banyak di Jakarta karena ya ini Di kota Jakarta. untuk kerja. Iya, betul. Betul. Karena kan mungkin kalau ke Jawa Barat kita ke Bogor, Bandung. Ke Bandung. Kalau shopping kan pasti ke Bandung. Oh, betul. Wah, Dania udah lebih ini ya. Iya, udah melokal ya. Expert banget soal Indonesia ya. Oke, kita ke Bromo, suka ke Prambanan. Oh, oke. Yang ikonik itu besar-besar. Padahal udah berapa kali ke sana tapi tetap aja ke situ juga Tetep lagi. destinasinya gitu ya. Oke. Kita bacain WhatsApp WhatsApp dulu dulu ya? kali ya. Oke. Kita bacain WhatsApp dulu di 0811 800 105. Ada Prima. Mau tanya dong, kalau di Rusia itu bioskop biasanya jadi tempat ngedate juga nggak sih? Terus apakah di sana lebih banyak film-film Rusia atau film Hollywood, sama aja kayak di Indonesia? Tapi Indonesia juga sekarang lumayan 50-50 ya. Iya. Film Indonesia juga, film Gimana Hollywood tuh? juga. Biasanya kalau ngedate di Rusia gimana? Kemana? Film Rusia sekarang lebih banyak sebenarnya. Untuk ngedate ya pasti. Bioskop pasti ya. kan ajak ke bioskop, tapi itu biasanya kalau misalnya musim dingin. Oke. Kalau kan bisa di luar bisa sampai minus 30, kadang nggak semua muat ya untuk jalan di luar, atau ajak ke kafe itu bisa juga. Tapi kalau bioskop misalnya kalau ada di Indonesia kebanyakan horor ya. Iya. Kalau di sini kayak nggak sebanyak itu. Tapi nggak sebanyak itu. Kebanyakan film buat kayak keluarga atau drama. Kayak dari barat juga ada banyak sih. Yang bagus terakhir itu ini ya, apa? Kayak Cikuraska. Kayak
kartun dulu waktu masih Soviet ada kartun yang namanya Chimurashka. Jadi itu kayak binatang yang nggak jelas, kayak boneka yang jadi hidup gitu. Buat yang 30 ke atas masih ingat yang dulu. Jadi tapi sekarang mereka bikin yang baru, jadi keren sekali sampai mereka kayak jadi nomor 1 di Rusia. Di semua sejarah film-film Rusia, iya. Tapi kalau bioskop ya, soalnya aku pernah lihat salah satu konten gitu di TikTok, di sosial media, dibilang katanya keunggulan Indonesia apalagi Jakarta dibanding negara-negara lain katanya bioskopnya. Bioskop di Indonesia tuh katanya bagus-bagus dan termasuk yang tidak terlalu mahal. Iya, nggak mahal. Bener nggak sih kalau dibandingkan dengan Rusia gimana? Setuju. Apalagi kalau di Indonesia Vipsal bisa pesan makanan, menikmati. Harga yang sama nonton bioskop di Rusia. Kursi kan juga aman. Bisa dapat VIP. Jadi kalau di Indonesia dapat premier VIP, ya, yang premier ya. Yang luxury-nya lah ya. Kalau misalnya di sini ada beberapa bioskop yang kayak teater beneran. Jadi ada kursi-kursi bagus, ada kayak atmosfer yang kayak itu mungkin 5 kali lipat. Wow. Oke, siap. Berarti kita cukup berbangga ya, karena ternyata di Indonesia bioskopnya bagus-bagus, terlebih mungkin di Jakarta kali. Betul, studionya juga satu bioskop tuh bisa banyak bisa gitu banyak, ya. Dan mallnya juga deketan gitu. Ada Firly nih, WhatsApp juga dibilang dikasih coklat nggak kemarin sama pasangan pas Valentine katanya. Tadi udah dijawab sih. Udah dijawab ya, dia bisa setiap hari bisa katanya. Setiap hari, nggak mesti Valentine aja. Saya lebih memilih daging daripada tapi saya kasih coklat mulu. Iya, maksudnya coklatnya tetap ada, tapi kalau di kafe pesan kue atau steak, ya saya steak. Lebih kenyang ya, betul. Berarti sebenarnya bukan cuma Mas Andre yang doyan makan, dan dia juga doyan makan. Iya. Oke, satu lagi. Di Rusia ada istilah ghosting nggak? Oke. Ghosting, mungkin lagi rame kan sekarang. Gak ada istilahnya ya? Gak ada ya? Tapi istilahnya nggak ada. Istilahnya nggak ada, tapi pelakunya ada. Biasanya pasti ada. Pelakunya ada lah ya, di mana-mana pasti ada orang yang tiba-tiba ngilang aja gitu. Oke, siap. Nanti kita lanjutin lagi ya, masih ada satu segmen lagi. Yes. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mau nanya-nanya masih ada kesempatan, bisa langsung WhatsApp 0811 800 105. Hai Vai, tersenyum untuk siapa? Kalau Dania tersenyumnya untuk Mas Andre ya untuk Dania. Iya, gitu. kita dari tadi juga sebenarnya senyum-senyum aja ya ngeliat kemesraan mereka ya. Ya kan? Aduh, seru gak sih? Maksudnya gini, kita di sini kalau gue flashback gitu ya, gue belum pernah dapet pasangan yang beda negara, ya kan? Jadi gue nggak tahu gimana rasanya gitu kan, menyatukan dua budaya. Iya, gitu. kultur juga. Kita yang sesama Indonesia aja berantemnya parah. Misalnya, ya kan. Jawa sama suku lain aja juga kadang-kadang kita masih susah ya. Ini beda negara loh gitu ya. Tipsnya apa nih? Mungkin dari Andre atau dari Dania yang pengen nge-share nih ke teman Pro 2 yang mungkin nanti jodohnya juga sama nih, sama-sama dari Rusia atau mungkin juga beda negara lain gitu loh. Silakan nih Mas Andre atau Dania. Sabarlah. Sabar aja sih. Jadi kalau ya karena memang pasti mau nggak mau meskipun kita banyak kesamaan, tapi pasti ada perbedaan. Kita sama-sama suka makan, sama-sama suka jalan-jalan. Kan banyak juga hal-hal yang berbeda. Nah itu harus paham bahwa nggak ada yang sempurna, nggak ada yang semua yang sama. Jadi ya kita terima aja, dan kalau memang ada masalah ya sampaikan gitu. Saya nggak suka gini, jadi kita saling dengerin. Apa ya, mungkin sedikit berubah, bukan dalam arti berubah karakter ya. Hal nggak perlu disinggung ya nggak usah disinggung atau apa. Lebih sering komunikasi itu kuncinya, komunikasi. Ya, me time bersama, jangan yang mungkin kadang ya tadi harus rutin jalan dan harus ngasih tadi setiap hari surprise. Kalau nggak disiram juga nggak akan. Siapa yang lebih sering ngalah siapa di antara Mas Andre sama Dania? Mas Andre.
Oke. Aduh seru ya kalau Iya. lihat berdua gitu ya. Iya. Tapi Mas Andre udah mulai bisa ikut lah ya kebiasaan-kebiasaan mungkin Dania yang katanya orang Rusia tuh jalan sampai 3 jam, 4 jam tuh nggak berhenti gitu. Berarti Mas Andre udah terbiasa ya sama hal kayak gitu ya? Ya, ini cuma luarnya Indonesia, isinya udah jadi Rusia. Udah Rusia. Udah isinya aja Rusia, dalamnya juga. Oh, dalam Indonesia ya. Ketuker gitu ya. Jadi Dania bahasa Jawanya udah lancar nih. Untuk paham sih lancar. Iya. Bicara masih agak takut-takut gitu ya. Ya. Dalam bahasa Rusia kan ada bukan panjes ya, ada kayak dari ini kalau kita harus bicara tuh harus bicara keras gitu. Nah itu kan bikin kita orang Indonesia tuh ini apa sih marah-marah solah ya. Seperti itu. Kalau Jawa malah. Kalau Jawa misalnya kita lebih lembut. Iya. Hal kayak gitu kita harus pahami juga. Oh ini bahasa yang memang membuat kenapa kalau kita lihat orang Rusia tuh ngomongnya kayak dia marah tapi enggak. Ya, seperti itu dan untuk memahami bahasa dia secara penuh harus seperti itu, dan kita juga sama bisnis partner juga kayak kalau orang lain kata bahasa Rusia ini kita kayak marah-marah. Oh gitu. Pernah nggak sih lagi berantem gitu ya berdua gitu, terus kalau lagi berantem tuh kayak keceplosan kata-kata yang sulit atau satu sama lain tuh nggak ngerti gitu, ada nggak yang kayak gitu-gitu? Misalnya Dania tiba-tiba ngeluarin kata pakai bahasa Rusia yang mungkin Adrianya nggak ngerti gitu ya? Yang kayak tidak lazim gitu dipakai gitu, ada nggak? Nggak ya, pasti semua udah saling ngerti berarti. Udah saling ngerti ya. Cuma kadang kalau misalnya kita nonton atau atau orang lain yang datang kadang bilang kata yang mirip dengan kata yang lain tapi artinya udah jauh beda. Jadi kadang perlu dijelaskan beberapa kata aja nggak apa-apa, tapi dia cepat ingat jadi. Oke. Sekarang masih susah sih sebenarnya. Puluhan tahun ya, karena kita memang bukan belajar di sekolah. Dan kalau lihat anak sekolah tuh kebanyakan nggak ada yang dapat kayak di Indonesia lah ya, bahasa Indonesia nggak ada jarang yang dapat perfect gitu. Artinya juga sulit gitu, dan itu memang dipahami, makanya bahasa penting sekali. Selain dari bisa komunikasi lancar dan awet, harus tahu satu sama lain. Pasangannya Rusia ya Indonesia, orang tahu bahasa Rusia jadi karakternya bisa match. Oke. Habis ini aku mau belajar bahasa Korea. Soalnya Desi tuh berharap jodohnya orang Korea gitu. Aduh. Korea Utara tuh. Aduh. Tapi seru ya, maksudnya seru. kita dapat insight baru juga dari Mas Andre, dari Dania. Mudah-mudahan nanti tahun ini, tahun depan atau kapan bisa liburan lagi ke Indonesia. Betul. Jalan-jalan nanti mampir ke RRI. Iya, betul. Kantor kita deket Monas ya Dania. Dania udah ke Monas belum? Oh keren. Iya pernah. Iya. Kesini aja mampir pokoknya nanti. Oke. Sampai jumpa ya kalau gitu. Iya siap. Monas jalan kaki biasanya. Orang kan di Jakarta naik mobil, jalan kaki. Iya emang bener. Soalnya kan kalau di Monas tuh kayak ada shuttle busnya gitu kan sekarang. Kalau turis-turis, apalagi turis asing tuh lebih seneng jalan kaki memang. Kaki, iya. Kalau orang Indonesia naik ojek online. Oke, Dania dan juga Mas Andre, terima kasih banyak sudah mau ngobrol hari ini. Mungkin buat teman Pro 2 yang penasaran sama ceritanya Mas Andre atau sama Dania, bisa di follow Instagramnya Permira kali ya. Betul, nanti dicek sendiri. Dan thank you banget, ini mungkin juga jadi inspirasi. Mungkin ada teman-teman Permira juga lainnya nih yang masih kuliah, yang lagi nyari jodoh. Ini bisa dicontoh nih Mas Andre. Mas Andre udah dapat jodoh orang Rusia ya. Atau mungkin sekarang teman-teman Pro 2 di Indonesia yang mau kuliah di Rusia ya tujuan utamanya kuliah, tapi kan kalau ternyata di sana bertemu dengan cintanya ya apa-apa juga. Oke. Sekali lagi thank you banget. Mudah-mudahan kalian selalu romantis. Terima kasih. Bahagia selalu. Pokoknya sehat selalu. Bye. Sama-sama. Terima kasih.